Jadi sesuai dengan judul yang ada ini, yang perlu kita ingat adalah bahwa tema utama Rasulullah diutus itu adalah tema cinta ya. Landasan utama pengutusan Muhammad Rasulullah SAW adalah landasan cinta. Jadi Allah ingin mengkonkretkan dalam dunia makhluknya itu cintanya melalui pengutusan Muhammad. Makanya ayat itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Banyak ayat yang lain yang bicara wa ma arsalnaka itu dalam redaksi yang lain, tapi intinya larinya ke cinta. Wa ma arsalnaka illa syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Aku tidak mengutusmu Muhammad kecuali menjadi saksi buat umatmu, basyiran, membawa kabar gembira, wa nadhiran, dan pemberi peringatan. Jadi pemberi peringatan itu adalah orang yang selalu mengingatkan tentang bahaya yang mengancam. Ada lubang tuh di sana, hati-hati kalau lewat ya. Itu Rasulullah itu. Jadi beliau adalah orang yang paling sibuk memberikan informasi tentang sesuatu yang membahayakan umatnya. Jadi ketika ada informasi yang datang dari Rasulullah yang berupa ancaman, itu bentuk kasih sayangnya Pak. Sero manini itu kan intinya di situ. Dan itu kerja-kerja pemberdaya sebenarnya di situ. Itu kembali ke tadi yang pertama, wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Nabi adalah diutus dalam rangka menjadi rahmat buat seluruh alam. Kalau dalam bahasa kerennya itu diutus menjadi manifestasi cinta Tuhannya. Ialah wujud nyata dari cinta itu. Kalau ada orang bertanya bagaimana wujudnya itu cinta, ya tanya Rasul, lihatlah siapa itu Rasulullah. Disitulah wujud cinta. Saking cintanya Rasulullah pada umatnya, ketika beliau menjelang wafatnya, salah satu permintaannya itu yang dahsyat menurut saya, dan tidak akan ada lagi orang yang mau melakukan itu. Beliau minta pada Tuhannya, tolong rasa sakit yang diderita orang ketika ruh keluar dari badan itu ketika meninggal, dilimpahkan ke saya lah setengah dari rasa sakitnya itu untuk umatku. Jadi bagaimana menjelaskan ya, lu sendek bahasa Indonesia itu cerita. Jadi dia mau ngekna nyawa mak misungi, mak mati tahu. Nanti kalau kita meninggal kan ada sakit-sakitnya itu, tapi tidak sakit juga sih sebenarnya. Kalau ternyata sakit itu sebenarnya sudah setengah bebannya. Sambare milu upi nyaman di pirasayo. Kenapa? Purai nala nabi tasapolong sambare. Diminta Rasulullah sama Tuhan itu, limpahkan ke saya saja itu ya Allah sakitnya umatku ketika dia dicabut nyawanya. Amin dok Rasulullah. Jibril itu kalau ekspresi manusia sumangi dok Jibril lo mairan nih dok poce. Mama. Iya. Saya tidak ingin mereka itu merasakan sakitnya mati. Ada tidak orang yang melakukan itu? Ada. Dalam bentuk yang lebih rendah ya. Misalnya kita sebagai orang tua ini, yang jomblo ini mohon maaf ya, belum bisa mengerti. Dok gambaran narok sanga sayarna kamak kindok lo di anak oh. Kalau kita berjalan di jalan, anak itu selalu dibawa ke posisi paling aman dari bahaya. Kak, anda tu dah maju di tak kindo, mak murendeng ya nak, tondo tama batat tanam panai. Pak Mindolo itu nak tapoi motor daripada itu. Mesti menendelo kairi. Sebagai wujud cinta kita, Pak, canda dendek peluru mai landur di tai dok peluru, kita akan rela pasang badan itu untuk anak tak. Betul jauh narua buang. Ya, iya kan? Yang punya anak ini pasti tahu ini bagaimana rasanya menjadi orang tua. Itu serpihan-serpihan cinta dari Rasulullah itu ada di kita. Walaupun kadarnya itu tidak bisa dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda mencintainya Nabi kita. Maka seluruh teks-teks keagamaan yang didakwahkan, yang disampaikan, yang diceramahkan itu, bagaimana memberi penilaian itu, apakah dia berlandaskan cinta. Jadi kalau ada agama, penjelasan agama yang terpisah dari
substansi kecintaan Allah dan Rasulnya itu tanam itu agama pendapatmu tomo itu. Apa nama karasteng itu bau. Jadi ada dulu kasus ya pada zaman Rasulullah itu ada orang datang menghadap Nabi perempuan dalam keadaan hamil. Mau itu Nabi tahu batal nak buang, hukumlah saya. Apa no Rasulullah lahirkan dulu anakmu. Kurang anak boleh itu. Ya saya sudah melahirkan Rasul pakaian dulu anak pakaian. Karena kalau kau dihukum dan mati, siapa yang mau membesarkan itu anak? Ternyata orang itu tidak dihukum. Selepas menjelang wafatnya Rasulullah, dia datang lagi Abu Bakar sebagai khalifah. Saya pernah begini. Apa kata khalifah? Ya sudah, kamu sudah lepas. Nabi saja selalu membatalkan itu hukuman, dan saya ini siapa? Ini itu Yahudi nabarani sama hukum salama mau itu sudah kode itu dari Rasulullah. Artinya apa? Bahwa ada kasus-kasus tertentu dalam kehidupan Nabi ini dengan pertimbangan ilahiyah kita tidak bisa masuk di situ ya. Ada penganuliran hukum itu. Apa karena Rasulullah tidak taat hukum? Taat, tapi ada pertimbangan kemanusiaan di situ di dalamnya. Maka seluruh program yang kita jalankan ini pertimbangannya memang selalu kecinta. Dari mana malah diatur apa karena sebagai kalau peraturan biasa mau lebih tahu teman-teman di PLD ini pendamping desa mana malawa itu diatur pak itu peraturan tahu lima papia paksalah orang seseorang itu supaya bisa menerima bantuan itu. Caramu tomo kalau memang dalam pertimbanganmu sebagai orang beragama pantas dek tahu menerima, hanya syarat administrasinya tidak cukup tapi hanya cara tori karena dia butuh itu. Artinya kita kembali ke persoalan Rasulullah ini, bahwa Nabi ini seperti di tema adalah pemberdaya sejati. Kenapa Rasulullah itu populer di kalangan orang-orang teraniaya? Karena memang Rasulullah itu rela pasang badan untuk orang-orang yang didalimi. Dalam bahasa politik, Nabi itu oposisi terhadap ketidakadilan. Nabi beroposisi terhadap kedaliman. Beliau pasang badan dan berdiri paling depan untuk membela orang-orang yang teraniaya itu. Kalau dibuka sejarah awal Islam itu yang paling banyak masuk Islam dulu kan orang-orang yang daif itu, Sumayyah, Bilal dan lain-lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa Nabi selalu berada di tengah-tengah kaum mustadafin, kaum yang dimiskinkan, kaum yang dianiaya. Kenapa? Sistem hidup di Makkah itu adalah sistem hidup paling zalim. Tidak ada raja di sana ya, secara struktural tidak ada raja. Tapi secara turun temurun kalau Anda pernah berutang di Makkah pada masa itu, maka utangmu itu tidak akan lunas sampai kiamat kurang 2 hari. Jadi Allah sebelum kiamat Anda pay lunas lo indrammu. Karena mereka membuat sistem cara tertentu untuk mengikat orang dalam hutang turun temurun. Pokoknya indra terus mau lambi itu mau kiamat lino. Sawas-sawasana mau dia. Makanya tema-tema Al-Quran itu diharamkannya riba, karena itu yang berlaku di Makkah pada saat itu. Nah, kenapa masyarakat elit Makkah pada saat itu tidak bisa respect terhadap dakwah Rasulullah? Kepentingannya sedang terganggu. Mereka mengakui bahwa Allah itu satu. Mereka mengakui bahwa Rasul ini orang benar, bisa dipercaya. Persoalannya kemudian kepentingan hidupnya, kepentingan elitnya, kepentingan kekuasaannya itu tidak nyaman. Maka yang paling pertama menolak adalah keluarganya sendiri, yang elit-elit itu. Kenapa ditolak? Ya karena sesuatu yang tidak lumrah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Masyarakat yang terpinggirkan itu beliau angkat menjadi masyarakat yang setara. Makanya Madinah, ketika pindah Rasulullah ke Madinah, beliau itu mengganti nama Madinah yang sebelumnya adalah Yasrib menjadi Madinah. Itu kalau terjemahan kamusnya Madinah biasanya kan disebut kota ya. Tapi aslinya Madinah itu adalah setara. Masyarakat yang setara di hadapan apapun. Disebutlah Madinah. Tamadun. Masyarakat yang si tetengan tahu
dan dapat uangan. Itu cita-cita beliau dalam proses menuju ideal, program idealnya Rasulullah ini. Maka beliau membimbing umatnya. Hakikat dari pemberdaya itu kan sebenarnya pembimbingan ya. Bagaimana orang-orang yang tidak mengerti dibuat mengerti, orang-orang yang lupa dibuat ingat. Tugas kita sebagai umat Islam itu sebenarnya dua yang paling utama. Apa itu? Mengingatkan orang lupa dan memberitahu orang yang tidak tahu. Itu sebenarnya. Apa bahasa Bugisnya itu terkenal sekali di kalangan NU. Apa tugas kita ini menjadi orang Islam? Paingarang itu lo tondam paingarang pisan lo tondam maisang itu kan. Jadi tugas Rasulullah di Makkah itu awal-awal risalah itu adalah memberitahu semua orang tentang hak-hak kemanusiaannya. Kan belum ada negara. Setelah masyarakat menjadi masyarakat modern, tugas kita adalah mendampingi masyarakat dan memberitahu mereka tentang hak-haknya sebagai warga negara. Ini menurut intinau. Nah ini yang dilakukan oleh teman-teman pemberdaya itu dalam kapasitas program masing-masing. Kan itu tahu si TTNDE, Pamsimas di bidang bagaimana masyarakat didorong untuk tetap hidup sehat dan bersih. Masyarakat teman-teman di PLD itu memberitahu masyarakatnya tentang hak-haknya di setiap program-program desa itu, termasuk soal bantuan-bantuan. Tugas kita di situ-situ Ji. Nah fokuslah di situ. Kemudian akan ada fakta di lapangan bahwa ada masalah ya pasti itu masalahnya dibutuhkan kecerdasan spiritual, mentalitas dan kecerdasan intelektual untuk menyelesaikan itu. Maka solusinya kembali kepada persoalan agama. Agamalah solusi paling tepat dari seluruh problem yang muncul. Kenapa agama diturunkan oleh Allah? Untuk membuat manusia sehat, bahagia dan lain-lain sebagainya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah pemberdaya sejati dalam arti beliau adalah pembimbing umatnya mulai di dunia sampai di akhirat. Parendeng itu Rasulullah memang mau kambe sampai di akhirat kayak gimana? Bahasa syafaat dalam apa yang kita selalu dengar ini mohon syafaatnya Rasulullah itu sebenarnya pembimbingan juga. Ada orang-orang yang tidak cukup syaratnya untuk masuk surga. Nabi datang mengeksekusi pertama motor ya udah buang itu suruh mau cuy dek tahu syarat administrasinya mungkin tidak cukup. Ya kayak gini-gini kerja-kerja pemberdaya itu syarat administrasi tidak cukup ya dipaksa-paksa lah Pak maju itu tahu kasih nanti kayak begitu. Ya urus nih mating. Yo, padahal Pak Kolli mega mak dang apa-apa, Pak Repong itu mak Kolli. Jadi nama ulama ini bahasa rumah tangga ya. Perempuan itu katanya, ini saya juga tidak pasti mengamini ini ya. Saya belum setuju betul ini pendapat. Perempuan katanya itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Dia bentuknya bengkok. Tugas manusia itu meluruskan suami itu meluruskannya. Kalau dia dikerasi bisa patah. Kalau dia terlalu lembek ya begitu terus itu sampai mati tahu. Itu logikanya katanya. Jadi ada kecerdasan tertentu yang dibutuhkan dalam melakukan itu. Nah, agak panjang ini. Berapa lama orang bisa bicara ini? Saya menulis beberapa poin-poin penting tentang cita-cita ideal Rasulullah sebagai bentuk sumbangsi umat Islam terhadap peradaban dunia. Menjadi masyarakat yang cerdas. Ini tugas kita kan. Pisan nilo itu deh hakmu aja dia anu dulu malam apa. Masyarakat yang cerdas. Kenapa orang penting cerdas? Dalam Al-Quran kan bilang warid anil jahilin, orang-orang bodoh itu jangan dihindari lah. Karena dia patuh mak canggu tahu. Dalam tanda kutip ya, dia tahu cerita cerita Tambono itu dia. 17 Agustus ada salah seorang pegawai di kantor, di salah satu kantor ya, menaikkan bendera merah putih. Dan itu lo tahu landuro ini itu sangana. Na protes ini lau di solana apa nama pare itu teh bendera ya no merah putih. Mau niat 17 Agustus sih kapan? Mau tanya teh ya itu ngopak musamban bendera merah putih Indonesia tuh wah. Mau apa hubungannya Pak? Mau Pak Anda tuh Kristen di tuh mau pare bendera. Mau apa hubungannya Kristen dengan jadi
Mau nih Pak Nusamber Indonesia Islam nah tuh dek lawe. Itu buntu sangana di oto buntu. Si wali-wali lo tuh buntu. Mana kayaknya di sana. Jadi makanya Islam ini dituntut untuk menjadi masyarakat yang cerdas. Guru talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimatin. Dari 1400 tahun yang lalu tuh Nabi bilang menuntut ilmu itu ada sebuah kewajiban terhadap orang-orang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kewajibannya wajib hukumnya. Jadi kalau ada orang tidak mau belajar secara teknis terserah belajarnya, mau sekolah di sekolah umum mau resmi terserah, mau ngaji terserah. Itu dosa kalau orang tidak mau belajar. Jadi yang menjadi kewajiban kita adalah belajar. Soal capaian belajar itu bukan lagi kewajiban Pak. Hasil itu efek dari belajar itu. Tapi yang jelas orang yang belajar itu tidak pernah sia-sia. Mesti dengan apa-apa melolong. Saya ajak dulu ini waktu ngaji di kampung. Saya tuh tidak ngerti itu apa usaha cakit tahu. Ngaji saja. Dan udah mengerti udah mama itu apa yang nampak uangan dia. Tapi kan niatan itu mau mandi tolong mengaji 5 tahun itu membayar kita dan dimengerti apa deh. Nanti setelah saya menikah itu baru mengerti sedikit-sedikit. Ilmu yang terpendam dulu itu bahasa malakan dek diolok Saat proses itu saya belum mengerti apa-apa. Saya menganggap bahwa itu adalah berkah. Barakah dia. Barakah itu kan tidak bisa dijelaskan. Dalam bahasa hidup berkah itu pernah ditanya begini. Kiai Sanusi Baco pernah ditanya, ya asam barakah buang. Apa itu bilang barakah? Mau begini contohnya mau saja Pak berbusa-busa mulu itu kalau mau dijelaskan langsung nih pada contoh konkret. Apa itu buang? Kalau ada makanan itu porsi 1 orang tapi cukup 7 orang yang makan itu ya sama barakah nah. Bisa sampai 7 orang yang makan itu porsi 1 orang itu memang barakah itu. Tapi kalau ada makanan porsi 7 orang tapi cuma 1 orang yang makan itu makanan setan itu. Itu artinya berkah itu adalah soal berapa banyak orang yang bisa menikmati. Persebaran rezeki itu sih di situ ya. Jadi berkah. Jadi kita dituntut menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat yang orang-orang yang belajar itu kan cenderung nerimo ya. Nerimo. Mereka adalah orang-orang yang tidak egois. Jadi orang-orang yang tidak belajar itu cenderung egois. Jadi mak dan dek tahu detailnya sudah profesor doktor masih egois. Sebenarnya itu gagal juga nih guru tuh asal. Yang kedua di catatan saya ini Rasulullah dalam hidupnya itu membangun masyarakat yang etis, masyarakat yang berakhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi kekuatan utama umat Islam itu ada pada etikanya, ada pada akhlaknya. Jadi begitu banyak kisah-kisah masa lalu yang membuat agama lain itu takluk di hadapan pemeluk Islam karena etika. Misalnya begini, ini contoh saja ya. Ada seorang tua penjual di toko kelonton, di warung-warung ya. Tiba-tiba hari itu ada perempuan cantik masuk membeli. Dan toy sama lolo, pokoknya enggak bidadari menurut saya. Walaupun nenek saya itu marah kalau bilang ki enggak nabi bidadari, menurut sama kita bidadari nama itu enggak bidadari. Udah pada pemo enggak nabi bidadari, Pak enggak mulai Pak rumah kita itu no Pak kita lem lo contoh, udah bidadari berapa Pak anda pada to rumah kita. Saya rumah dia ngangin sepo-sepo punya enggak lele surga apa nama rapi surga rusa tama. Macam ide ngomong, dapat rapi mau enggak lele surga Pak anda porua tama. Nah, dia tuh ini gini. Sementara dalam transaksi tawar menawar itu tipu itu tuh ini kayak sana tipu itu kan masih tahu tipu itu Lona tahu apa saking cerdasnya ini orang tua penjual apa nama kasih keras kina kalau bicara apa binga tuh doli kak doi tipu mu apa itu mau apa nama li dari muka yang pucat tadi ini tiba-tiba segar itu mukanya perempuan. Ini etika namanya. Yang bisa memicu etika seperti ini kembali ke agama. Agama lah yang membuat orang bisa melakukan ini. Pak Tomaco itu di agama tahu sehingga dia bisa mampu menutup aib seseorang itu dengan apa tanpa berpikir, mungkin berpikir ya sepersekian detik muncul itu. Yang memunculkan itu apa?
na subsidi pun Allah Ta'ala pak maju agamamu. Memunculkan etika dalam dirimu itu sebenarnya bukan diri kita yang memicu secara utuh 100%. Ada subsidi Tuhan dari sana itu. Alasannya disubsidi karena Anda bagus beragama. Dan dok kira-kira tahu asal ini no. Malah na sampai sirik. Itu kan etika yang luar biasa. Apa yang terjadi, apa yang didapatkan orang tua penjual ini tiba-tiba menjadi wali besar hanya satu perilaku, menjadi wali kaya dok tahu. Jadi sebagai selingan ini ya, cintailah pasangan hidupmu, entah dia suami atau istri, karena satu-satunya makhluk di muka bumi ini yang Anda bebas kentut di hadapannya hanya istrimu. Dan dia tidak akan bercerita ke orang lain bahwa tipu imane wena sayang nilai baik dia. Wah, tidak ada orang mau dibayar di muka bumi ini mau ke kentut di depan. Dan dia tahu saya itu no. Tidak ada profesi di dunia ini mendengarkan kentut orang lain dan menghirupnya. Sampai wena itu tadi na pinjaman itu dia tipu bawa bapak nama saya. Kambang ya rek. Iya tuh itu lu ingaran sama tori ngorek saripai neran ditampak lo tuh tipu undat tersinggung tambah cai biasa tuh sungai macet pamasena pun Allah Ta'ala deh ini malam dan dia sayang di tuas saya iya tuh lu rai-rai lu pikiri mas nawa sulasa ya nah. Jadi ada etika di dalamnya inna mabu istu. Nah lebih lanjut ada orang bertanya bagaimana etika dalam agama, bagaimana teknis etika itu. Dia tidak dijelaskan teknisnya. Etika itu diserahkan kepada kebiasaan komunitas masyarakat masing-masing, lokalitas masyarakat. Apa yang menjadi kebiasaan, yang menjadi kesepakatan bersama bahwa yang dimaksud orang berakhlak itu seperti ini penting etika. Misalnya di Mandar, di Bugis, orang yang beretika itu disebut ketika dia mampu mitabe di hadapan orang ketika dia lewat. Dicari dalilnya tidak ada. Muti capu koramu buai tanda tok dan dalilnya sami tawe tandiamu. Tapi dia menjadi sebuah kewajiban agama karena ini menunjukkan bahwa Anda orang yang beretika. Tabe. Itu etika. Misalnya ketika Anda menyuguhi tamu. Etika kita kan Anda itu dek majorita muat di 55 ini sangat dia walaupun itu tidak bagus itu. Walaupun rasanya tetap sama, tidak akan berubah ini dari yang manis menjadi pahit gara-gara dikasih begini. Tetapi respon terhadap makanan itu menjadi tidak nyaman lagi. Seenak apapun itu suguhan, dia sudah tidak sama lagi enaknya karena dipengaruhi oleh kondisi batin, suasana hati yang tidak nyaman. Kenapa? Cara menyajikannya itu yang tidak bagus. Mesti dipari kapari mau ita dek to Mandar Bugis misalnya kan. Dia naik pindah-pindah masa dia pindah apa dia power warna. Kenapa? Cara kita menghormati orang lain. Etika itu. Dan ada etika global. Artinya etika global dia misalnya tersenyumlah kepada orang lain. Itu lebih berupa pemesang. Itu lebih berupa apa sana tuh dikuru-kuru lindungmu. Tertawalah walaupun kau sedang pedih. Nawa Sayyidina Ali, laki-laki sejati adalah laki-laki yang mampu memendam deritanya sendirian, tidak usah orang lain tahu. Ini satu muan itu ngomong, namik itu tahu inunduk penderitaan nau, nah sangat tontek lo tahu bahagia deh hari misalnya tuh, misalnya itu laki-laki tuh. Etika. Jadi intinya adalah bagaimana orang selalu menampilkan akhlak yang baik di hadapan orang lain. Apa yang menjadi kesepakatan dalam lokalitas itu mesti dipelajari. Makanya tuh kita para lu diwariskan etika orang tua. Anda bisa menjadi manusia modern, semodern-modernnya, tapi jangan tinggalkan kulturmu. Jangan kehilangan jejak masa lalu. Ada nilai di dalamnya. Saya enak dia itu kan disajikan dengan cara yang santun, bandung tahu. Walaupun di mana itu bahasa menyajikan itu bermacam-macam, marajian itu malam Allah gimana dundu ini amarang itu hal misalnya. Tapi itu kesepakatan. Misalnya Palembang itu luar eta. Dato landur sahabat apa yang dato lepang, dan memang dato lepang mengitim bawa. Ya main minta dulu misalnya kan itu
etika itu. Ini yang harus dijaga. Jangan karena dia tidak ketemu dalilnya sehingga diabaikan. Padahal itu aslinya itu. Pasal utamanya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini yang ditampilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi itu didatangi sahabatnya yang mau minjam sesuatu, butuh sesuatu, ketika Rasulullah tidak punya apa-apa, beliau akan mengatakan, tapau pisi tahu pau mak dia kan. Jadi orang yang butuh itu tidak pernah kecewa. Si salah itu mah sandar tu dan dek lulu dari ama pare dia boy tahu, mindol itu mirai-rai anu. Padahal dok manuk mirai-rai anu digere itu. Misalnya. Jadi masyarakat yang beretika. Yang ketiga, masyarakat yang menghormati keragaman. Itu sumbangsi umat Islam yang disampaikan oleh Rasul. Ketika Nabi datang di Madinah, beliau mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat di situ, tokoh Yahudi, tokoh Kristen, dan tokoh orang-orang yang tidak punya agama, duduk bersama. Apa yang dibicarakan? Bagaimana membangun kesepahaman untuk hidup bersama di kota Madinah ini. Lahirlah Piagam Madinah 47 pasal. Dia menjadi protokol kesepakatan hidup bersama itu. Maka seluruh orang yang hidup dalam kota Madinah itu memiliki status yang sama di hadapan hukum, di hadapan kesempatan berinteraksi sosial dan lain sebagainya. Semua orang bisa. Makanya ada kisah itu, tapi ini kan jarang disebut ya. Waktu perang Khaybar, itu perang Khaybar yang diperangi Nabi kan penduduk Yahudi. Ada satu benteng di Madinah namanya Khaybar. Isinya itu orang Yahudi semua. Nah, yang ikut ke Rasulullah berperang memerangi Yahudi Khaybar itu ada juga orang Yahudi dan Kristen di belakangnya. Maka sebagian ulama menganggap ini bukan perang agama, perang terhadap pengkhianatan kesepakatan itu. Makanya ada orang Yahudi yang ikut memerangi orang Khaybar itu karena yang diperangi bukan agamanya, tetapi perilakunya. Dia itu Yahudi apa namanya itu Pak Toenggel oleh tahu atau sepakat hianati kesepakatan. Saya ikut di belakang Nabi bukan sebagai muslimnya, tetapi sebagai orang yang ikut menelurkan kesepakatan ini. Kita itu perang agama nih. Ini yang perlu dipahami. Kesepakatan. Nah, untuk membangun masyarakat yang menghormati keragaman itu, ia kembali ke etika lagi, ke kero-kero macoa. Terimalah bahwa ada perbedaan di antara kita. Jadi ada kisahnya itu orang Yahudi. Saya mungkin tidak habiskan ini poinnya ya Pak. Masa itu apa itu? Ada orang Yahudi datang mencari Rasulullah. Mainnya oleh Rasulullah mau nilabe berang. Saya mau ikut. Dan dia memberitahu teman Yahudinya, kau jadi saksi nak? Apa? Kalau saya ikut Nabi berperang ini dan saya mati, setengah hartaku itu untuk Muhammad ya. Mau ngiru Yahudi soalnya Pak sehat bando itu ngoh. Masa kau mau nak kasih Nabi itu setengah hartamu kalau kau meninggal? Iya, itu rasa terima kasih saya kepada Rasulullah. Karena selama Muhammad ada di kota Madinah, belum pernah sekalipun saya kunci pintu rumah saya. Kan bahasa idiom tadi. Andiru wingaram bakunci bak bau tunna di selama ini Muhammad di Madinah. Mengapa begitu damai negeri ini selama Muhammad ada di sini? Anda marakit matindo, dama mulaca ibu koni lo wene orang mulaca. Mengapa? Anda neto ini selama juri Rasulullah. Kenapa bisa seperti ini? Karena Rasulullah itu membangun kesepahaman untuk hidup damai, dan untuk mencapai itu dibutuhkan akhlakul karimah. Kiro macoa, ia untuk nama orang kita. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Kalau ada orang bertanya, apa itu syarat keislaman, syarat keimanan kepada Tuhan? Jangan ganggu tetanggamu, dapat roca-roca tahu. Jadi misalnya contoh konkretnya supaya Anda malakari penjelasan. Saya ini dekat rumah dengan Pak Fitri Adi, sahabat saya ini. Setiap malam saya kasih tahu istri saya, jangan dikunci pintu tak. Kenapa? Ada Pak Fitri Adi di samping rumah, menunjukkan bahwa beliau ini adalah orang beriman. Kenapa? Saya damai berada di sampingnya. Itulah orang Islam.
Jadi mak dan itu mau uangnya dapat Indo Pak Lato itu ya masalah itu. Tapi ketika orang damai berada di sisimu, itulah wujud dari statusmu, identitasmu sebagai orang beriman. Ia mulai nak diurus sebenarnya, nak dipasilolongan. Perjuangan kita hidup di sini di dunia ini, salat 5 kali sehari semalam, puasa, berzakat, bersahadat dan lain sebagainya, ya menuju ke sana itu, membangun kedamaian. Untuk sampai ke sana ya kita harus menerima keragaman itu kan sebenarnya hakikat tak di Indonesia itu tahu. Sangi pol itu di Nur Muhammad. Yang membuat kita ini berwarna berbeda-beda, koni pira, maloto pira, mapute pira, kan kebutuhan dunia saja. Muak di parra ini satana satapuli, kita kembali ke wujud asli kita Nur Muhammad. Ini untuk tahu diolo, no misalnya cerita, itu mau bisa. Muak mapaleu pun naloka, napasadi kita pun nalokana. Ada pang lari nalam di waktu na di pinyamannya mabaraka bapak ini no akhir alwari di ande to di solar rekota. Mau patule ngapa no pateni omnya jari pole itu di Nur Muhammad do pun naloka. Sitengan tak. Hanya fungsi dan statusnya yang berbeda dengan kita. Apa muak sanging min dulu itu lo dia sangat tak ada dia itu membalik jadi dato ikambe. Male muwatta tapi kebutuhanmu. Namun sayu-sayuan ini apa-apa. Etikanya orang dulu itu luar biasa Pak. Nasa usaha itu luar ada pangan mana lambi itu waktu baraka bapak yang dewa soal itu isinya anak Indo. Ada orang kira-kira mereka itu tidak sekolah tapi cerdasnya luar biasa. Tidak profesor biolog tahu saya doktor dalam tema S1. Tapi mereka menjalani hidup dalam komunitas masyarakatnya itu dengan penuh kesantunan. Jangankan sesama manusia, terhadap makhluk lain pun mereka santun. Apa momie? Masa sana manusia lain ini mundong yosa siwaro. Pandai mubahan hakiki dari apa-apa ya. Ndai dipahan di opi as-salat tahu. Ini penting. Ketauhid itu adalah tauhid itu bukan menyatukan Allah ya. Karena menyatukan sesuatu itu adalah mengumpulkan yang banyak menjadi satu. Tauhid yang sesungguhnya adalah seluruh gerak hidup manusia menuju ke titik yang satu. Itulah tauhid yang sesungguhnya. Tipe launasang kita. Saya kira itu ya. Karena malah kawin cerita mau Pak lupa menilai SE. Terima kasih sudah diundang. Mudah-mudahan sehat selalu semua. Senantiasa berkah hidup kita, senantiasa dalam bimbingannya. Maka poin terakhir yang ingin saya sampaikan, jangan berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalek Pak melok sisara Nabi ta Pak mawani pun Allah taala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Saya tidak akan pernah mengasap umat Muhammad selama engkau berada bersamanya. Mak siola dua poin mati tahu, mak dia dua poin mikor Muhammad andang romi raucai. Inilah pusaka kita, warisan kita dari yang guru, dari ulama, nenek moyang kita. Andi itu si syarat Muhammad. Ekspresi kekagetannya orang Mandar saja itu menyebut nama Muhammad. Ekspresi kekagumannya itu menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dekatnya mereka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waduntum bil khairi wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.